Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah salah satu orang yang rencananya berangkat haji di tahun ini. Kami sudah mempersiapkan segala sesuatunya, tapi karena COVID-19 dan juga aturan pemerintah Indonesia dan juga mungkin pemerintah Saudi, akhirnya keberangkatan saya dibatalkan. Tentu saja bersama dengan 250.000 orang. Terlepas dari tata aturan di pemerintahan dan sistem pembuat keputusan, saya ingin merespon dan menanggapi ini untuk saya dan kita semuanya. Pertama, secara intelektual tentu kita kecewa karena kita sudah menghabiskan dana yang cukup besar supaya kita bisa berangkat. Dan tentu saja banyak hal-hal lain secara finansial yang juga terkorbankan. Secara emosional juga sama, saya sudah sampaikan kepada teman, rekan, keluarga bahwa saya akan berangkat haji. Karena berangkat haji adalah sebuah kebanggaan dan kehormatan. Tetapi ketika saya bicara secara spiritual, saya melihat dengan cara yang berbeda. Saya melihat bahwa Allah adalah Maha Baik. Saya melihat bahwa Allah itu Maha Pengasih Penyayang. Dan saya tidak negatif thinking kepada Allah. Saya percaya kepada Allah bahwa Allah akan memberikan keputusan yang terbaik untuk hamba-hambanya. Jadi saya percaya apabila ini terjadi penundaan, saya yakin bahwa di balik ini pasti ada sebuah kebaikan. Misalnya saja yang di depan mata, bahwa COVID-19 yang masih belum reda, tentu akan membahayakan diri saya kalau saya tetap berangkat. Kemudian saya tawaf sama-sama, kita tidak tahu di kiri, kanan, depan, belakang kita. Bisa jadi mereka adalah penderita dari COVID-19 yang juga akan membahayakan saya, tapi juga membahayakan ketika saya nanti pulang ke rumah, istri, anak, dan keluarga. Saya percaya bahwa apa yang Allah maksudkan ini tentu bukan untuk mengganggu atau menghalangi, tetapi Allah ingin memberikan kebaikan. Hikmah yang pertama yang bisa kita lihat, kalau kita hanya berangkat berdasarkan emosional dan intelektual, yaitu karena kita ingin dihargai, ingin dihormati, atau juga ingin mendapat julukan gelar haji, justru ini adalah sebuah kekecewaan yang bisa membuat kita merasa malu atau menjadi sesuatu yang membuat kita merasa rendah diri. Justru itulah sebenarnya hikmah haji. Ketika kita berhaji, kita mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, la syarikalak. Artinya, aku memenuhi panggilanmu dan tiada sekutu bagimu. Dan ketika kita haji, justru pada saat itu tiada sekutu. Bukan karena diri kita, bukan karena pangkat kita, bukan karena julukan bahwa kita ingin dikatakan haji, bukan juga karena semata untuk katakanlah sebuah gengsi, tetapi karena memang panggilan 100% kepada Allah. Jadi kita semua tentu juga harus mengevaluasi diri, sesungguhnya niat haji kita untuk apa. Sehingga kalau kita memang pergi haji, maka tentu itu 100% karena Allah. Dan apabila kita nanti diberangkatkan, maka itu mudah bagi Allah. Tapi kalau tidak berangkat, itu juga adalah keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlepas dari apa yang terjadi saat ini dari keputusan pemerintah Arab Saudi ataupun pemerintah Indonesia saat ini. Saya hanya ingin mengajarkan dan mendidik hati saya untuk senantiasa tidak negative thinking, untuk senantiasa positive thinking, dan untuk melihat semuanya justru demi kebaikan saya dan kebaikan kita bersama. 2 kali saya mengalami peristiwa yang hampir sama. Sebulan, atau maksud saya 2-3 bulan lalu saya ingin berangkat umroh, tiba-tiba kaki saya patah dan saya merasa kecewa, tetapi saya mencari hikmah. Pasti ada kebaikan di balik situ yang saya tidak tahu. Saya masih ingat dulu ketika peristiwa terowongan Mina, banyak orang menjadi korban, tapi banyak orang juga yang tidak jadi korban akibat dia berangkat dan kemudian merubah jadwalnya atau merubah rutenya atau dia tidak berangkat haji. Wallahu a'lam bishawab. Yang pergi, yang meninggal juga bisa jadi itu keberkahan karena dia meninggal dalam keadaan syahid dalam gelar haji. Tapi apapun saya berusaha untuk positive thinking karena saya sudah berniat untuk berangkat haji. Dan ketika saya berniat, saya percaya
Allah sudah mencatat saya atas niatan tulus hati saya untuk berangkat menunaikan ibadah haji. Saya harap Anda juga begitu. Jadi jangan terlalu sedih, jangan terlalu khawatir, karena niat kita itu sudah tercatat di Lauh Mahfuz. Niat kita itu sudah tertulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berniat sungguh-sungguh berangkat haji karena Allah. Tapi justru apabila kita berangkat haji, niatnya karena untuk gengsi, niatnya hanyalah untuk sekedar mencari popularitas atau untuk mencari kedudukan sosial, justru ketika kita tidak berangkat haji, bisa jadi ini menjadi sebuah keberkahan. Saya harus mengevaluasi diri saya hari ini, dan juga mungkin Anda semua mengevaluasi hal-hal apa yang bisa kita perbaiki agar kita bisa berangkat haji dalam keadaan yang jauh lebih baik. Dan saya merasa yakin dan percaya bahwa apa saja yang Allah putuskan pasti itu baik bagi saya. Ingat ada hadis Nabi, orang-orang beriman itu memang istimewa. Apabila dia mendapatkan ujian, dia bersabar dan itu baik baginya. Namun apabila ia mendapatkan keberkahan, maka dia bersyukur dan itu baik baginya. Mudah-mudahan apa saja yang Allah berikan baik bagi kita. Terima kasih, salam untuk keluarga, khususnya para calon jamaah haji yang tidak jadi berangkat. Semoga Allah berikan Anda keberkahan, Allah berikan Anda kesabaran, Allah berikan Anda kemuliaan, dan kelak bisa diberangkatkan dalam keadaan yang jauh lebih sempurna, lebih sehat, dan keadaan lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.